yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga hari ini selalu dalam keberkahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, serta tak lupa juga salawat serta salam kita selalu sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan agar selalu dalam kesehatan dan dijauhi dari virus-virus yang ada yang wabah sekarang ini ya. Dan juga jangan sampai lupa nanti setelah mendengarkan tausiah yang akan Nabi sampaikan, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat ya. Tausiah yang akan Nabi sampaikan pada pagi hari ini yakni berjudul peristiwa yang ada pada bulan Muharram ya. Selamat menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan baik hatinya, kita masih di dalam bulan Muharram di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Di dalam bulan Muharram ada banyak amalan yang dapat kita lakukan, diantaranya yakni puasa Tasu'a dan puasa Asyura yang telah kita laksanakan pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram yang jatuh pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2020 kemarin. Selain banyaknya amalan yang dapat kita lakukan, di bulan Muharram juga terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam agama Islam. Maka dari itu, bulan Muharram sering disebut sebagai bulan Allah. Apa saja peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram? Yang pertama yang akan Nabi sampaikan pada pagi hari ini yakni tentang kisah Nabi Adam, yakni tentang diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama kali yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Loh, Bi, kok Nabi Adam bertobat? Kan dia nabi. Jawabannya adalah Nabi Adam juga punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, apa dong kesalahannya? Kesalahan Nabi Adam yakni memakan buah khuldi yang dilarang untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan Nabi ceritakan kisah Nabi Adam sebagai berikut agar lebih jelasnya ya. Kisah Nabi Adam alaihissalam tercantum dalam Al-Quran. Dia diciptakan sebagai manusia pertama untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya dan jin yang berasal dari api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya dan jadilah Adam. Setelah Nabi Adam tercipta, Allah Subhanahu wa taala memberinya pengetahuan tentang alam semesta yang tidak diberikannya pada makhluk lain. Setelah itu, Dia menyuruh semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam.
Saat semua malaikat menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepada Nabi Adam, jin menolak melakukan hal tersebut karena ia merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Jin yang menolak bersujud pada Adam dikutuk untuk menjadi makhluk sesat bernama iblis. Iblis pun bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Namun Nabi Adam merasa kesepian, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga. Semua yang ada di surga boleh mereka nikmati sepuasnya. Namun ada satu larangan yang tak boleh dilanggar, yakni Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon khuldi ataupun memakan buahnya. Iblis yang merasa iri pada Adam berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan tersebut. Awalnya Nabi Adam dan Hawa teguh pada keimanan dan tidak mau terbujuk rayuan iblis. Akan tetapi iblis tidak menyerah dan terus menggoda mereka untuk mencicipi buah khuldi. Hingga akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah larangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah karena Adam dan Hawa melanggar larangannya. Mereka berdua diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Di bumi inilah Adam dan Hawa mulai membangun peradaban umat manusia. Mereka memiliki banyak anak yang kemudian berpencar ke seluruh dunia hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda-beda. Sampai dengan kita pun adalah cucu dari Nabi Adam alaihi salam. Namun hukuman Nabi Adam bukan hanya itu saja. Hukuman Nabi Adam adalah diturunkan ke bumi, namun dipisahkan dengan Siti Hawa sampai dengan 300 tahun lebih lamanya. Selama itu Nabi Adam selalu memanjatkan doa pengakuan kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Singkat cerita, dan akhirnya pada bulan Muharramlah Nabi Adam dan Siti Hawa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah atau peristiwa yang ada pada bulan Muharram, yakni kisah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Semoga kisah Nabi Adam tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, dan juga selalu ada hikmah yang dapat kita ambil. Dan akhirnya Abi akhiri tausiah yang Abi sampaikan pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.